Megawati sampai kaget lihat perolehan suara PSI. Real count KPU hari ini, suara PSI telah mencapai 3,12%, melonjak drastis dari penghitungan Jumat 3,01%. Ini berarti ada kenaikan lebih dari 26.000 suara, kurang dari 24 jam untuk PSI. Ada apa sebenarnya di balik melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia? Dan berbalik dengan suara PSI, Partai Ka'bah justru merosot di bawah ambang batas 4%. Langsung saja Mas Arya, kalau kita lihat berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei sempat disebutkan bahwa PSI ini tidak akan lolos ke Senayan atau DPR, bahkan suaranya di bawah 3%. Tapi kalau kita lihat di situs KPU, ini angkanya naiknya signifikan sekali Mas Arya. Dari minggu lalu 2,8%, sekarang bisa menembus angka 3,13%. Apa yang Anda lihat dari kenaikan suara PSI yang cukup signifikan ini? Baik, terima kasih. Terus terang saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dari 3 hasil hitung cepat 3 lembaga, misalnya saya kutip quick count yang dilakukan oleh CSIS dan Sirus, kemudian indikator politik dan SMRC dan poltreking maksud saya, itu kalau kita bandingkan PSI menurut hitungan CSIS itu di angka 2,67 ya, di indikator itu 2,65 dan di poltreking 2,89. Dan kalau kita lihat juga P3 itu di 3,54 di menurut CSIS dan CN ya, indikator 3,65 dan di poltreking 3,84. Nah, apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan kalau kita bandingkan dengan data real count yang dilakukan oleh KPU yang sampai sore hari ini datanya sudah masuk di angka 65%-an, itu harusnya secara statistik ketika data sudah mulai masuk di atas angka 60-an, harusnya sudah stabil ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu dalam pengalaman kami melakukan hitung cepat itu kecil sekali kemungkinan terjadi perubahan ya. Kalau kita bandingkan misalnya antara selisih hasil hitung cepat dengan real count yang dilakukan oleh KPU, memang menunjukkan selisih atau anomali yang terjadi pada PSI ya. Di Perjuangan selisih quick count dengan real count KPU itu di angka 0,05. Untuk Partai Golkar, PDI Perjuangan selisihnya dengan quick count itu tipis sekali ya. Golkar juga tipis, misalnya kalau kita ambil 0,07, tapi selisih quick hitung cepat dan real count KPU untuk kasus PSI memang agak besar di angka 0,46 ya. Nah, begitu juga kalau kita bandingkan misalnya kita ingin menguji apakah quick count itu akan mirip hasilnya dengan real count atau tidak ya. Untuk melakukan itu tentu kita harus melihat bagaimana pengalaman lembaga melakukan hitung cepat pada pemilu sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan pada pemilu sebelumnya itu perubahan suara itu atau perbandingan suara antara hitung cepat dengan real count itu tidak ada yang sampai, kalau kita ambil kasus beberapa partai itu tidak ada yang melewati angka plus minus 1% ya. Misalnya sebagai contoh, quick count yang kami lakukan 2019 itu menemukan PDIP ketika itu 19,8. Real count 100% oleh data KPU itu 19,33, selisihnya 0,47 ya. Untuk PSI ketika itu quick count-nya itu 1,9, real count-nya itu 1,89, selisihnya 0,01. Nah, jadi kalau kita percaya pada hasil hitung cepat, di mana selisihnya itu dalam pengalaman itu jarang sekali yang melewati angka 1% margin of error, itu kalau ditemukan di hasil quick count itu 2,67, paling estimasi paling tertinggi itu PSI memang hanya akan mendapatkan di kisaran 3,7. Oke. Ya. Karena lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat itu
dalam pengetahuan saya itu tidak ada yang menemukan PSI sudah di atas angka 3% ya. Misalnya indikator itu hanya 2,65%, ranking Oke, Mas 2,89%. Arya. Ya ampun, benar-benar nggak nyangka ternyata perolehan angka PSI luar biasa.